Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Mita ya pada bimbingan kuak. Ayo anak-anak, disiapkan buku kuak edisi 2 ya. Kita lanjutkan halaman berikutnya. Yuk, buku kuaknya disiapkan ya. Coba kalian buka halaman 10. Halaman 10 judulnya Jati Kayu yang Bermutu. Nah, di rumah nanti diperhatikan ya bukunya. Jati adalah seorang pengrajin kayu. Apa ya yang sedang dilakukan Jati dengan kayu-kayu di tempat kerja ayahnya? Ayah, lihat ini. Ngeng. Wah, bagus sekali mainan buatanmu, Jati. Anak ayah memang hebat. Masih lebih hebat ayah dong. Lihat saja lemari, meja, kursi, dan pintu kayu itu semuanya indah. Tuh. Tadi ada kata-kata pengrajin kayu. Pengrajin kayu itu apa anak-anak? Pengrajin kayu itu adalah orang yang pekerjaannya itu adalah membuat barang dari kerajinan kayu. Kemudian lanjutnya ya. Persediaan kayu ini sudah mulai menipis. Ayah mau menebang pohon lagi besok. Mau ikut? Mau. Kalau boleh, aku juga mau ikut. Kuak juga bilang seperti itu. Sekarang coba kalian buka halaman 11 anak-anak. Halaman 11. Nah, sudah dibuka? Yuk, diperhatikan lagi ya. Di kebun milik keluarga Jati, ayah itu jadi ayah Mukah yang menanam semua pohon jati ini. Kuak bilang seperti itu. Betul, kakeklah yang mengajari ayah menanam dan mengolah kayu. Kemudian ayah Jati itu bilang, tahukah kalian kenapa ayah menanam pohon jati? Karena kayu jati bisa menghasilkan perabotan kayu yang berkualitas tinggi. Batang kayu jati itu sangat kuat, lurus, dan panjang. Sangat cocok untuk dibuat aneka barang. Kayu jati juga anti rayap dan awet. Serat kayu jati juga cantik sehingga banyak disukai. Kemudian Jati bilang, pantas ayah menamaiku Jati, supaya aku tumbuh kuat dan tinggi seperti pohon jati. Pak, pohon jati mana yang mau dipotong? Yang ini Pak. Kita ke pinggir sana yuk. Di sini berbahaya. Karena apa? Pohonnya mau dipotong. Siap. Ayo. Itu yang halaman 11 anak-anak ya. Sekarang dibuka halaman 12. Ayo coba kalian buka halaman 12. Nah, sudah dibuka ya. Nampaknya ayah juga mengajarkan untuk gemar menanam pohon pada jati. Wah, semua bagian penting dari tumbuhan ini tumbuh dengan baik. Kamu tahu kan bagian-bagian penting dari tumbuhan? Tentu bagian-bagian penting tumbuhan itu diantaranya apa saja anak-anak? Yang pertama yang paling bawah itu apa? Akar, pinter. Setelah akar yang menopang dari tumbuhan itu namanya apa? Batang. Kemudian bagian tumbuhan apa lagi? Daun yang warnanya hijau-hijau itu. Setelah itu yang biasanya bermekaran, namanya apa anak-anak?
bunga. Pinter. Dan yang biasanya kita makan rasanya manis, ada yang kecut, ada yang pahit. Nah, namanya apa? Buah. Dan ada lagi apa? Biji. Nah, di situ ada gambar anak-anak. Ada gambar tanaman. Dan di sebelah kiri itu ada kotak-kotak. Ini. Nah, nanti kalian tarik garis ya anak-anak ya. Kamu tarik garis bagian mana akar, bagian mana batang, bagian mana daun, dan bagian mana bunga dan juga biji. Bisa ya anak-anak ya? Bisa ya? Nah, itu. Kemudian nggak sabar menunggu batangnya besar. Jadi itu tidak sabar menunggu batangnya besar. Kamu tahu yang mana batangnya? Kuak bilang seperti itu. Ini yang tumbuh ke atas. Jadi menunjukkan pada Kuak bahwa itu yang namanya apa anak-anak? Batang. Pinter. Betul, tapi ada juga loh batang yang tumbuh di dalam tanah. Itu contohnya anak-anak. Gambarnya kalian lihat halaman 12 yang paling bawah sebelah kanan. Nah, di situ ada tanaman, ada apa itu namanya? Batang kentang kunyit berada di dalam tanah. Berbentuk umbi, berguna untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi batangnya kentang dan juga kunyit itu berada di dalam tanah, berbentuk umbi. Lanjutnya sekarang halaman 13. Coba kalian lihat halaman 13 ya. Sudah? Pantas saja. Aku pernah menemukan tunas. Ciri utama batang itu terdapat buku dan luas. Lihat tempat menempelnya daun, bunga, dan buah namanya buku. Lalu bagian di antara buku itu namanya ruas. Nah, itu ada gambarnya anak-anak. Mana yang disebut dengan buku, mana yang disebut dengan ruas. Apa itu tunas? Tunas itu adalah tumbuhan muda yang baru muncul. Biasanya tumbuh dari tunggul ketiak daun atau buku batang Indo. Itu ya. Diperhatikan halaman 13 anak-anak. Kalian perhatikan ya. Dari batang juga muncul apa anak-anak? Muncul ranting. Nah, teman-teman, bagaimana jawaban jadi? Apa yang membedakan batang, cabang, dan ranting? Coba perhatikan gambar berikut. Nah, di situ ada gambar anak-anak. Kalian lihat. Ada batang, cabang, dan ranting. Mana disebut dengan batang? Itu bagian yang mana anak-anak? Nah, itu gambarnya ya, kalian lihat ya. Yang bawah. Kemudian cabang, itu yang bercabang. Dan ranting itu yang gambar yang paling atas. Diperhatikan di rumah ya anak-anak ya. Kemudian Kuak bilang lagi, batang itu sangat penting untuk menopang tumbuhan dan mengalirkan air dari akar menuju daun. Tentu bagi ayahku batang pohon itu sangat penting karena bisa dibuat aneka perabot. Ayo anak-anak, sekarang kalian buka lagi buku Kuaknya. Halaman selanjutnya yaitu halaman 14. Nah, di situ kalian lihat ada banyak sekali jenis pohon berkayu yang biasa dimanfaatkan di Indonesia. Ayo bantu aku untuk menemukan jalan menuju pohon-pohon itu. Jadi kalian membantu Kuak untuk menemukan jalan yang mana menuju pohon-pohon itu. Coba nanti di rumah kalian itu ya, garis itu ya, cari jalan ya pakai pensil ya. Mana yang menuju pohon-pohon, arah menuju pohon-pohon. Di situ ada pohon mahoni.
pohon sengon, cendana, trembesi, dan meranti. Itu ya. Nanti digalisi di rumah ya anak-anak ya. Bisa ya. Pohon jati sudah selesai ditebang. Saatnya pulang. Nanti sesudah dikeringkan, ayah akan membuat meja berukir yang cantik dengan kayu jati. Dan kamu akan dapat hadiah potongan sisa kayunya. Asyik, aku akan bisa membuat mobil-mobilan berkayu yang keren lagi. Nah, itu yang halaman 14. Bagaimana Nana? Bisa ya? Tadi dibaca di rumah ya. Halaman 10 sampai dengan 14. Kesimpulan dari bacaan tadi apa anak-anak? Ada yang bisa jawab? Ayo apa? Tadi ada seorang anak bernama siapa anak-anak? Jati. Dia ngobrol dengan ayahnya karena ayahnya adalah seorang tukang apa tadi? Pengrajin kayu ya. Nah, ayahnya tuh menjelaskan bahwa pohon jati itu sangat banyak sekali apa anak-anak? Manfaatnya. Di antaranya perabotan kayu tadi untuk apa anak-anak? Untuk membuat aneka barang. Nah, anak-anak, jadi kayu jati bisa digunakan untuk membuat aneka barang karena apa tadi? Karena kayu jati itu bagaimana? Anti rayap dan juga awet. Serat kayu jati juga sangat cantik, makanya banyak digunakan oleh manusia untuk membuat aneka perabotan. Itu kesimpulannya yang tadi ya. Terus apa lagi kira-kira tadi? Kita belajar tentang apa? Bagian-bagian dari tumbuhan. Tadi ada apa saja? Ada akar, kemudian batang, bunga, daun, kemudian apa lagi anak-anak? Biji dan juga buah. Itu ya. Kemudian ada lagi batang yang ada di dalam tanah, yaitu pada tumbuhan apa tadi? Kentang dan juga kunyit. Itu ya kesimpulan dari halaman 10 sampai dengan halaman 14. Bisa ya Nana ya? Nah, sekarang dibuka soal-soalnya, soal-soal print-printannya yang kemarin. Kita lanjutkan lagi. Kemarin kan sampai dengan nomor 15 ya. Kita lanjutkan sampai nomor 16 itu ya. Sampai nomor 27 ya. Ya. Yuk. Nomor 16. Coba kalian lihat nomor 16. Ya. Pengrajin kayu. Yaitu apa anak tadi pengrajin kayu itu? Orang yang pekerjaannya membuat barang kerajinan dari kayu. Pinter. Ditulis ya jawabannya ya. Di soalnya itu ya, tulis ya. Kemudian nomor 17. Mengapa banyak orang menanam pohon jati? Kenapa kok banyak orang menanam pohon jati? Karena pohon jati digunakan untuk membuat perabotan alat-alat rumah tangga atau perabotan rumah atau aneka barang. Itu ya. Nomor 18. Mengapa perabotan kayu menggunakan kayu jati? Kenapa anak-anak tadi kok menggunakan kayu jati? Karena kayunya bagaimana? Kuat, lurus, panjang, dan juga anti rayap. Seratnya juga bagaimana tadi anak-anak? Cantik. Tuh, seratnya juga cantik. Di situ ya anak-anak ya. Sekarang nomor 19. Sebutkan bagian dari tumbuhan. Tadi ada 6 bagiannya anak-anak ya. Apa saja? Yang pertama yang dari bawah, akar, kemudian batang, pinter. Apalagi? Daun,
juga biji. Ditulis di situ ya. Lanjut. Sekarang nomor berapa? 21. Batang kentang dan kunyit berada di mana, anak-anak? Di dalam tanah. Jadi batang kentang dan kunyit itu berada di dalam tanah. Ditulis di situ ya. Di situ ya. Lanjutnya nomor 21. Kegunaan batang berbentuk umbi. Kegunaannya tadi untuk apa, anak-anak? Untuk menyimpan cadangan makanan. Ya, isi ya. Lanjut nomor 22. Tunas adalah apa tadi, anak-anak? Tunas itu tumbuhan muda yang baru muncul, biasanya tumbuh dari mana? Tumbuh dari tunggul, ketiak daun, atau buku batang induk. Biasanya itu munculnya tunas itu tuh. Nomor 23. Ciri utama batang. Cirinya utama batang itu apa, anak-anak? Ada ruas dan juga buku. Nomor 24. Tempat menempelnya daun, bunga, dan buah. Namanya apa tadi? Buku. Buku yang ada pada batang. Nomor 25. Bagian di antara buku disebut dengan apa tadi? Ruas. Pinter, ruas. Isi ya. Lanjut nomor 26. Batang sangat penting bagi tumbuhan karena untuk apa tadi, anak-anak? Fungsinya batang itu untuk menopang tumbuhan dan mengalirkan air dari akar ke daun atau menuju daun. Untuk nomor 27, soalnya apa, anak-anak? Nomor 27. Sebutkan jenis pohon berkayu yang biasanya dimanfaatkan masyarakat Indonesia. Tadi pohon apa saja, anak-anak, yang dimanfaatkan oleh manusia? Pohon jati, terus apa lagi? Pohon mahoni, pohon sengon, pohon trembesi, pohon cendana, dan juga pohon meranti. Nah, itu ya. Sampai nomor 27 saja ya, anak-anak ya. Bisa ya? Diisi ya. Nah, Bu Mita dikte 10 soal saja. Nanti kalian tulis jawabannya saja ya, anak-anak ya. Bagaimana? Siap? Nomor 1. Ya. Nomor 1 kalian tulis jawabannya saja ya, anak-anak ya. Nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan pengrajin kayu. Apa itu tadi? Pengrajin kayu. Bisa? Pinter. Nomor 2. Tadi pohon apa yang dipotong oleh Ayah Jati? Tadi namanya pohon apa? Bisa? Pinter. Nomor 3. Kayu jati tadi manfaatnya atau digunakan untuk apa saja?
Sudah ya? Nomor 4. Nomor 4, mengapa manusia itu menggunakan kayu jati untuk membuat peralatan rumah tangga atau membuat aneka ragam barang? Kenapa kok menggunakan kayu jati? Nomor 5. Nomor 5, sebutkan bagian tumbuhan. Tadi bagian tumbuhan itu ada 6. Coba kalian sebutkan semuanya ya. Sudah? Nomor 6 sekarang. Nomor 6, tadi di bacaan tadi anak kecilnya tadi namanya siapa? Gampang ini ya. Lanjut. Nomor 7. Nomor 7, tadi tumbuhan apa saja yang batangnya ada di dalam tanah? Sebutkan 2 tadi ya. Ada 2 kan? Kalian sebutkan ya. Nomor 8, ciri utama batang. Jadi batang tuh punya ciri khas atau ciri utamanya. Itu apa? Sebutkan tadi. Ciri utama batang itu apa? Ada 2 tadi ya. Nomor 9. Nomor 9 itu apa manfaat batang? Manfaat batang itu untuk apa? Sudah? Terakhir, nomor 10. Nomor 10, coba kalian gambar batang, cabang, dan ranting berbeda ukuran dan letaknya. Tadi coba kalian gambar ya. Mana letaknya batang, kemudian letaknya cabang dan juga ranting. Itu kalian gambar. Nomor 10 digambar ya. Bisa ya? Gampang, itu gambarnya tuh ada di halaman 13. Nanti coba kalian cari di situ gambarnya ya. Mana yang batang, mana yang cabang, mana yang ranting. Bisa anak-anak ya? Pinter. Nah, kalau sudah selesai jangan lupa jawabannya difoto ya Nana ya. Difoto, dikirimkan ke grup, nanti Bu Mita lihat ya. Tetap semangat belajar anak-anakku sayang ya. Gak boleh males-malesan ya. Meskipun di rumah harus giat belajar agar nanti kalau lomba bisa menang, bisa mendapatkan medali ya. Kalau rajin belajar. Terus semangat ya. Besok berjumpa lagi dengan Bu Mita di materi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Nana.